Halo, selamat datang di channel YouTube DB Story. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Di saat baru dini hari tadi bisa terlelap lantaran terus terngiang akan detik-detik kematian mentari, ditambah Sani yang semalaman membuatku jadi ikut khawatir setelah beberapa kali ia terbangun hanya untuk bolak-balik ke toilet karena merasa mual terlalu banyak meneguk wine. Kini di pagi buta seseorang sudah mengetuk pintu kamarku saja secara terus-menerus. Aku sungguh kesal dan rasanya ingin marah. Tapi saat akhirnya aku buka pintu kamarku dan mendapati Tante Susan berdiri di baliknya, mana mungkin aku marah. Ada apa, Tan? Tanyaku masih sangat mengantuk. Kok ada apa? Kamu lupa hari ini kamu sudah harus sekolah? Ya, aku memang lupa. Tapi ini masih terlalu pagi, Tan. Masih dengan mata setengah terpejam aku menjelaskan. Iya, tapi kamu kan butuh waktu buat siap-siap. Awas loh santai-santai nanti malah bablas kesiangan. Aduh Tan, tapi aku masih ngantuk banget. Keluhku jujur tantinya menguap. Kamu gak ada bedanya kayak Sani dulu. Ayo gerak, semangat, semangat. Tante Susan terus membujukku. Hingga akhirnya aku pun bergegas untuk bersiap-siap menuruti kemampuannya. Sebenarnya aku malas untuk sekolah. Tapi mana bisa. Aku tak menghargai Tante Susan yang sudah terlanjur mendaftarkanku ke SMA Bineka. Mau tak mau, aku pun akhirnya menuju ke SMA yang katanya favorit tersebut. Sesampainya di sana, seperti biasa, memperkenalkan diri di depan kelas menjadi rutinitas wajib bagi seorang murid baru. Layaknya kini aku. Nama saya Agra, saya pindahan dari Jakarta. Hanya itu yang kuutarakan. Agra, apa? Di sini juga ada yang namanya Agra. Nanti ketuker, celetuk salah satu murid. Gak lah, Agra yang ini ganteng, yang itu cantik. Sahut seorang gadis berbando membuat riuh isi kelas. Agra Putra. Ungkapku kemudian merahasiakan kepanjangan nama lengkapku yang sesungguhnya. Karena nama tersangka kasus korupsi yang tak tahu malu itu, sialnya malah tersemat juga di akhir namaku. Agra Putra Harjanata. Sekarang ada Agra Putra sama Agra Wahyudi. Yang satu gagah, yang satu ngondek. Gimana kalau Agra ngondek sekarang dipanggil Agrani aja? Usul salah satu murid yang lain tak kehabisan akal. Boleh-boleh, Rani juga gak apa-apa. Respon murid bertuliskan nama Agra Wahyudi di kiri seragamnya yang sama sekali tak merasa keberatan. Malah, ia kini seperti senang mendapat panggilan baru yang lebih feminim, hingga membuat seisi kelas pun tertawa mendengarnya. Namun lantaran pelajaran harus segera dimulai, aku pun lantas dipersilahkan untuk segera duduk di salah satu bangku yang kosong. Dito, murid lelaki yang duduk di sebelahku kini tiba-tiba mengeluarkan tangannya. Aku pun menjabatnya sekedar sebagai bentuk menghargainya saja. Untuk menjadi teman, aku masih belum yakin. Terlebih atas pengkhianatan yang sempat dihadiahkan oleh teman-temanku dulu. Ketika aku lebih memilih untuk memperhatikan guru yang sedang mengajar, tiba-tiba seorang gadis berpakaian serupa seperti malam itu kini tampak berlari di antara hamparan mekarnya kuncup bunga matahari yang ada. Rasanya aku mengenalinya meski tak sesekali ia menengok ke arahku. Mau kemana kamu? Tanyaku terus mengejarnya tak peduli dengan apapun. Ia tak menjawab dan hanya tawa riang yang sungguh kudengar. Larinya pun kemudian terhenti tak kala aku lelah mengejarnya. Gadis tersebut itu akhirnya berbalik dengan senyum teduh menghiasi wajah manisnya. Agra, kamu ingat sama aku? Kamu jangan ikut aku, pintanya. Mentari, mataku berbinar melihat sosoknya yang sungguh kurindukan kini mematung di hadapanku. Rasa lelahku yang tadi sempat menyingkap seketika sirna. Namun saat aku berusaha menggapainya lagi, ia hilang begitu saja membuatku sontak kehilangan arah. Agra, Agra. Suara menggema sontak terdengar entah dari mana. Yang jelas itu bukan suara Mentari. Suaranya sangat lembut tak seperti suara yang kudengar kini. Seseorang itu akhirnya kudapati juga kala mataku terbuka. Astaga, aku terperanjat kaget mendapati sorot mata yang begitu tajam tengah menatapku kini. Membuatku tersadar, ternyata tadi hanyalah mimpi setelah aku yang masih mengantuk tak
terasa tertidur begitu saja di kala pembelajaran berlangsung. "Kamu murid baru kan?" tanya tegas Pak Guru berkumis tebal yang tadi tengah mengajar. "Iya Pak," jawabku sudah terbangun. "Pantas, masih berani tidur di kelas setelah jam kelas usai. Kamu ikut ke ruangan saya?" Aku sekedar mengangguk, masih menyayangkan akan pertemuanku dengan Mentari yang malah berakhir begitu saja gara-gara beliau. Dia, Mentari, tadi benar-benar hadir di hadapanku. Setelah rindu yang berkecamuk di hati ini sungguh menyesatkan, akhirnya aku bisa lihat lagi dirinya. Haru bahagia pun menyelimutiku, meski sayangnya ternyata itu hanya angan-angan belaka. Aku sungguh merindukannya. Aku sangat ingin bertemu kembali dengannya. Tapi sampai kapanpun rasanya itu tak mungkin. Dia kini telah menjadi sekedar bayang-bayangku saja. Takkan lagi bisa nyata. Karena sosoknya selalu saja mengisi otakku kapanpun dan dimanapun aku berada. Aku pun kini jadi harus berurusan dengan Pak Bambang, guru berkumis tebal itu. Tak bisa mengelak dari kesalahan. Sesuai permintaannya mau tak mau, setelah kelas usai, kutuju ruangan beliau. Baru saja menginjakkan kaki di ruangannya, aku sudah langsung kena semprotnya lagi. Saya paling tidak suka murid yang abai terhadap disiplin, kesiangan, tidak mengerjakan tugas, dan tidur saat jam pelajaran berlangsung. Siapapun yang kedapatan melakukan hal tersebut akan saya beri hukuman. Kali ini kamu orangnya. Hukumannya kamu harus buat esai dalam satu kertas folio penuh berisi permintaan maaf dan komitmen untuk tidak akan mengulangi hal tersebut. Baik Pak, jawabku dengan pasrah. Belum selesai. Selain itu kamu harus isi semua soal dari bab 5 tadi sampai bab 10. Lusa saya tunggu. Kalau nggak diselesaikan nilai kamu bakal saya kasih 0. Gila, banyak banget tuh hukuman. Padahal aku cuma tidur sebentar. Tak ingin mendengar lagi tambahan hukuman darinya. Aku pun lantas segera meninggalkan ruangan Pak Bambang setelah mengiyakan perintahnya begitu saja. Yang sabar ya, Gra. Pak Bambang emang gitu. Aku mau kok bantu kamu, ujar siswi berbandana khas setelah muncul tiba-tiba. Nggak usah, singkatku segera melaluinya. Tunggu, kita belum sempat kenalan. Ia menyusulku dan kini menghalangi jalanku. Cantika kan, tebakku. Raut wajahnya seketika sumringah setelah aku menyebut namanya. Padahal aku tahu dari bed nama yang melekat di seragamnya. Bisa permisi nggak? Gue mau lewat. Tuturku lagi memecahkan lamunannya. Iya silakan. Dengan kegirangannya yang tak kupedulikan, ia pun kini mempersilahkanku dan tak lagi mengikutiku. Sore menjelang, bel kepulangan pun akhirnya tersiar. Tanpa basa-basi aku langsung pulang berburu waktu untuk mengerjakan hukuman dari Pak Bambang yang sabrek itu. Sial. Dan ketika tengah terpaksa menulis komitmen untuk tak mengulangi kesalahanku dalam satu lembar penuh kertas folio yang membuat tanganku pegel, kudapati Sani datang dari luar rumah. Dari percakapan yang tercipta beberapa saat bersama ibunya, sepertinya ia baru saja menjenguk Flo, sahabatnya itu. Di luar dugaan, tanpa aba-aba, Sani sontak meneriakiku membuatku buyar seketika. Agra, pasti lo kena hukuman kan? Ia terlihat sangat girang melihatku menderita hingga raut murungnya pun seolah teralih kini. Menyebalkan sekali. Singkatku dengan perasaan dongkol di hati. Pasti lo disuruh buat esai di kertas folio penuh berisi permintaan maaf sama komitmen ditambah harus ngerjain soal-soal sabrek. Iya kan? Dugaannya tepat. Dan aku pun yang tak punya waktu berleha-leha lantas hanya sanggup berdeha menggubrisnya untuk segera kembali menyelesaikan hukuman itu. Serius amat sih ngerjainnya. Komentarnya lagi membuat fokusku terganggu. Jangan ganggu gue. Pintaku tegas dengan pikiran yang dibuat semraut oleh hukuman ini. Soal ginian mah gampang, gak usah dibawa pusing. Celoteh Sani lagi tak mau diam. Di saat seperti ini ia kembali membuatku kesal. Tapi ketika dirinya terisak berderai air mata dilanda kesedihan seperti kemarin malam, aku merasa kasihan juga padanya. Benar-benar tak habis pikir. Dan lantas konsentrasiku yang kini terlanjur dibuat semakin buyar oleh bibir cerewetnya, membuatku akhirnya memilih beranjak menuju kamar menjauhi Sani. Sebelum sampai hilang dari pandangannya, ujaran Sani kali ini sukses menghentikan langkahku. Gue tahu caranya bujuk Pak Bambang biar lo gak harus ngerjain semua hukuman ini. Apa? Penasaran ya? San, please jangan bercanda.
Di situasi seperti ini rasanya tak lucu jika ia sekedar mengusiliku. Sense banget sih. Oke. Gue kasih tahu nih ya. Lo cuma perlu beli martabak terus anterin deh ke rumahnya. Semua hukuman yang dikasih otomatis dijamin bakal selesai, enteng Sani. Segampang itu, ku pastikan lagi. Iya, gerak, coba aja. Terdengar meragukan, tapi aku tak ingin mengerjakan semua soal-soal itu kecuali jika Sani yang katanya pintar mau mengerjakan soal-soal hukumanku. Hanya saja jelas, mana mungkin. Dia kan tak semurah hati itu. Jalan pintas satu-satunya kini untuk lepas dari hukuman Pak Bambang, ya mencoba menuruti apa yang dikatakannya. Barangkali memang cara itu yang paling jitu. Mau kemana loh? Tanya Sani saat aku, tanpa pikir panjang lagi bergegas meninggalkan rumah. Beli martabak. Emang lo tahu martabak kesukaannya Pak Bambang yang mana? Rumah Pak Bambangnya di mana? Gak tahu. Bodohku tak sempat memikirkan itu. Kasian banget sih. Ya udah, ayo gua anter. Lagi bosen juga gue di rumah. Ujar Sani segera bangkit dan bergegas kembali keluar rumah. Bahkan tak perlu waktu lama, ia kini sudah siap dengan motor metiknya. Ayo naik, pintanya demi menuntaskan hukumanku. Aku pun memilih menurutinya saja dengan langsung duduk di boncengannya. Di bawah naungan langit cerah, kami kini bersama menelusuri jalanan. Ngomong-ngomong, kenapa lo dihukum sama Pak Bambang? Tanya Sani memecah keningan. Ketiduran di kelas. Aku berterus terang. Itu sih salah sendiri, ledeknya diiringi tawa puas. Tak apalah, kesialanku menjadi hiburan tersendiri bagi Sani. Yang penting sekarang hukumanku bisa segera tuntas. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, akhirnya aku dan Sani sampai juga di sebuah gerai martabak yang kini dipenuhi para pembeli. Martabak pisang keju spesial 1, pesan Sani sigap. Lo yakin Pak Bambang bakal narik hukumannya? Tanyaku lagi masih ada ragu di hati. Yakin, 100% sudah teruji. Tenang aja. Ia sangat percaya diri. Lagian dipikir-pikir, Sani kan pernah juga sekolah di SMA Bhinneka. Jadi sudah sepantasnya jika ia bisa lebih tahu. Di sela-sela menunggu pesanan martabak kesukaan Pak Bambang, langit sore yang begitu cerah kini terasa hampa. Lantaran nyatanya, sesetia apapun aku mencintai dia yang telah pergi, diri ini takkan pernah sanggup bersatu dengannya. Aku dan Mentari telah hidup dalam dimensi yang berbeda. Dia takkan pernah bisa kembali lagi, kecuali aku yang menyusulnya. Namun apa daya, aku tak punya nyali untuk merelakan hidupku setelah aku saksikan dengan jelas mengakhiri hidup sungguh sangat tragis dari apapun. Yang bisa aku lakukan pun kini hanya mendekat pilu akan rindu yang tak bisa dengan mudahnya ditebus. Gerak! Suara yang memegangkan telinga itu kontan saja kembali membuatku terperanjat. Hah? Iya. Ngelamun mulu awas kesambet. Kenapa sih? Gak apa-apa. Aku tak ingin membahasnya lebih jauh. Karena itu hanya akan membuatku semakin sendu. Masa sih ingat keluarga ya? Ngomong-ngomong, emangnya keluarga lo di mana? Kenapa lo harus pindah ke rumah gue segala? Sani membuka topik yang paling kuhindari. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi. Terangku pahit, meskipun aku masih memiliki seorang ayah, tapi aku tak pernah merasa dia hadir dalam hidupku. Gerak. Ia kemudian memandangku dengan tatapan yang terkesan iba. Kenapa? Semangat! Seru Sani mencoba menghiburku untuk terus melanjutkan hidup seperti apa yang dilakukannya. Tapi untuk benar-benar hidup dalam kehidupan, tak pernah semudah kata semangat yang terucap. Gue sekarang hidup cuma buat nunggu kematian aja. Curahku akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya selama ini kurasakan. Selancur apapun hidup, ia sangat berharga gerak. Banyak orang di luar sana yang sangat mengharapkan hidup, tapi keadaan berkata lain. Karena waktu tanpa ampun terus saja menerus sisa hidupnya. Dan bagaimanapun kematian takkan pernah sesederhana yang terucap. Ia tetap akan terasa mengerikan apalagi jika waktunya terus makin dekat. Tutur Sani dalam hingga menohok hati. Rautnya yang tadi berubah riang kini kembali menjadi murung. Sedangkan aku hanya bisa diam membisu. Bukan maksud mencemooh penderitaan yang lain. Tapi aku hanya manusia biasa yang ada kalanya lelah dengan segala cobaan. Ingin sekali rasanya ada saat dimana cobaan berhenti singgah. Namun sampai kapanpun cobaan selalu saja datang silih berganti sepanjang hidup. Nah yang ini martabaknya. Pesanan martabak lantas menengahi dua insan yang terkesan bertolak belakang.
antara Sani yang begitu mengagungkan hidup dan aku yang pesimis terhadapnya. Dia lalu tampak memperpanjang percakapan lagi, segera mengantarkanku ke rumah Pak Bambang. Di perjalanan Sani tak lagi banyak bicara, begitupun denganku. Dari balik kaca spion terlihat dirinya sangat fokus berkendara, bahkan tak mempedulikan sorot sinar matahari yang kini menerpanya. Hingga saat tersingkapnya rambut Sani membuatku tak sengaja melihat sebuah foto menjalar di leher belakangnya. Ukiran tato itu seperti pernah kulihat. Sejenak ku ingat-ingat, dan pada akhirnya rambatan tatonya berbentuk seperti akar berbunga. Itu ternyata sama seperti yang ada pada belakang leher sahabatnya, Flo. Yang kala itu tak sengaja juga kulihat ketika harus memangku dia yang tengah pingsan untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Persahabatan mereka ternyata sebegitu eratnya hingga sama-sama mengukir tato dengan gambar yang serupa. Di tempat yang sama pula. Wajar saja, saat Po jatuh sakit, Sani sangat sedih hingga mabuk berat malam itu. Tato di belakang leher Sani tersebut cukup sukses mengalihkan perhatianku hingga membuatku tak terasa tiba-tiba saja sampai di rumah Pak Bambang. Tanpa berlama-lama aku pun segera memasukinya, sedangkan Sani memilih menunggu di depan halaman rumahnya yang dipenuhi ribuan perpohonan. Dengan kaos oblong dan sarung, Pak Bambang membukakan pintu lebih cepat dari yang kukira setelah kutekan bel rumahnya. Tanpa basa-basi aku langsung menuruti apa saja kata Sani untuk memberikan martabak pisang keju spesial itu pada Pak Bambang. Dan benar, setelah martabak pisang keju kesukaannya ada di tangannya, ia langsung menarik semua hukuman untukku. Bahkan ekspresi ketusnya yang terakhir kulihat siang tadi di sekolah, kini berubah menjadi berseri. Hebat juga akal bulu Sani. Tapi mengapa dia kini terkesan bersembunyi dengan tak ingin menemui gurunya juga? Ah, sudahlah. Ini tak penting. Yang penting sekarang hukumanku sudah selesai. Setelah urusan tuntas, aku dan Sani segera pulang. Namun di perjalanan ia singgah dulu ke sekolah ke sebuah toko bunga yang tampak menyuguhkan mekaran bunga matahari cantik. Ia sangat terpesona dengan semangat lantas membelinya. Tak lupa ia juga memilih-milih vas bunganya sebagai ganti yang kuambil. San, pilih aja yang lo mau, biar gue yang bayarin. Ucapku tak enak hati telah meminta apa yang menjadi miliknya. Anggap saja juga ini sebagai ucapan terima kasihku yang telah dibantunya menuntaskan hukuman dari Pak Bambang. Serius? Iya. Untuk sekedar membeli bunga matahari beserta vasnya aku masih mampu. Wah, makasih loh, Gra. Senangnya dengan Seri yang kembali mereka seperti bunga matahari yang mekar kini. Sama-sama. Aku pun lalu mengikuti kemana ia melangkah memilih-milih vas bunga yang disukainya. Oh ya San, gue hampir lupa. Kemarin malam ada seorang nelfon lo. Ya gue angkat aja, bukan maksud lancang, cuma takutnya ada hal yang penting. Terangku teringat kembali akan panggilan itu, untungnya. Emang siapa yang nelfon? Glenn. Mendengar nama itu seketika langkahnya terhenti. Dan pas bunga pilihannya yang tengah digenggam sontak terlepas jatuh begitu saja hingga pecah berkeping-keping. Wajahnya pun kini berubah pucat dan ia terlihat begitu syok. San, lo baik-baik aja. Aku jadi khawatir melihat keadaannya kini. Namun ia tak sanggup menjawab pertanyaanku, bahkan nafasnya terdengar cukup terengah-engah sampai aku sengaja meminta minum pada pihak toko bunga untuknya. Berselang kemudian setelah ia meminum beberapa teguk air, Sani yang sontak terguncang akhirnya kembali terucap, meski lirih, gue mau pulang sekarang. Di tengah kondisinya yang sungguh memprihatinkan, tanpa basa-basi aku langsung menuruti permintaannya dengan mengambil alih kemudi setelah membayar semuanya. Bunga matahari yang tadi tampak membuatnya sangat bergembira, kini bahkan tak sanggup sedikit pun mengembalikan serinya. Aku yang cemas tak letih memastikan keadaannya dari balik kaca spion. Raut wajahnya kini tampak mengisyaratkan kesenduan mendalam, dan luapan amarah yang diramu menjadi satu. Aku sungguh jadi merasa bersalah. Sesampainya di rumah, Sani langsung meninggalkanku begitu saja. Yang bisa kulakukan pun kini hanyalah duduk menatap bunga matahari pemberiannya, yang sudah layu, layaknya ia yang tengah diselimuti pilu. Aku benar-benar merasa bersalah pada Sani. Mungkin tak seharusnya aku semena-mena mengangkat panggilan masuk di handphonenya. Mungkin tak seharusnya aku memberitahu soal seorang bernama Glenn itu padanya. Tapi percuma, semua sudah terlanjur. Aku sudah menerima panggilannya. Aku sudah mengabarkan tentang pacar posesifnya itu. Dan aku pun sudah membuatnya kini bersedih hati.
Tak tenang karenanya, lantas kuputuskan saja segera beranjak memastikan keadaan dia, setidaknya untuk meminta maaf. Namun saat kutuju, loteng ia ternyata tak ada di kamarnya. Dan saat kutengok ke arah lain tak sengaja dari balik jendela, kulihat Sani tengah melamun membiarkan air matanya bercucuran sembari terus menyesap rokok sendiri di rumah pohonnya. Tanpa pikir panjang, aku segera menghampirinya. San, lo baik-baik aja? Tanyaku cemas dengan berharap demikian. Gue gak pernah baik-baik aja. Tuturnya dingin tanpa menatapku yang kini ada di sampingnya. Ia terlihat begitu hancur. Maafin gue, San. Harusnya gue gak selancang itu. Gue sesali perbuatanku. Gak apa-apa. Lo gak salah kok, semua ini salah gue. Ucapnya dengan hela napas dalam. Aku mengerti. Sesaknya dibelenggu rasa bersalah. Maka dari itu aku kini memilih diam membisu dengan tak banyak beranjak sedikit pun meninggalkannya. Karena yang dibutuhkan saat rasa bersalah telanjur bersemayam di hati bukanlah pembenaran yang berarti, tetapi seseorang yang menemani. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sebagai seorang yang disengsarakan oleh hal serupa. Ketika setelah tengah sama-sama hanya sanggup mengheningkan pekatnya malam yang menyapa kemudian, tiba-tiba saja Sani menyodorkan bungkusan rokoknya. Aku pun kali ini tak segan menyesap rokok itu bersama. Apa yang kulakukan kini hanyalah usaha untuk menerima kenyataan yang ada. Jika aku terus menahan inginku untuk menyesap sebatang rokok, sama saja kubiarkan diri ini terus dikelabui kenyataan. Mentari jelas-jelas sudah tak di sini sekarang. Sekeras apapun aku berusaha menghadirkannya, dia tetap sudah tiada. Kadang gue pengen punya mesin waktu. Sani sontak kembali membuka percakapan. Buat apa? Buat memperbaiki kesalahan gue. Gimana kalau akhirnya tetap sama? Sani tampak tercekat setelah mendengarkanku. Tapi ku yakin hatinya dapat memahami itu. Aku merasa sudah muak berandai-andai. Bagaimanapun keadaannya akhirnya ternyata tetap sama. Dalam sadar atau tidaknya aku, dia tetap tak bisa kugapai. Dalam ada dan tiadanya, dia pun, aku tetap tak bisa memilikinya. Mungkin itu yang dinamakan takdir. Dia sekedar ditakdirkan untuk mengisi relung hatiku saja. Tak lebih.